Ingat pesanku baik-baik ya, sebelum azan maghrib selesai dikumandangkan, kalian harus cepat keluar dari sini. Dan sebaiknya kalian bergegas, waktu kalian udah gak lama. Itu jalannya di sana. Kalian harus keluar lewat sana. Hai, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah klik video ini. Ada nggak Wak di antara kalian yang suka naik gunung atau berkemah di alam bebas nih? Aku yakin pasti kalian ada yang suka dengan kedua aktivitas itu ya kan. Beberapa minggu yang lalu aku sudah menceritakan kisah horor yang terjadi di gunung, dan ternyata kali ini Wak yang akan aku ceritakan ini juga tentang gunung lagi, karena kalian ini juga pengen aku ini lebih sering menceritakan kisah horor dari gunung gitu. Alhamdulillah dapat satu yang wangi Wak. Cuman tenang, cerita kali ini beda dan nggak kalah bikin kalian merinding. Kisah malam ini tuh datang dari salah satu wawak kita yang lagi ikut reuni pramuka bareng dua temannya. Nah, niat awalnya sih memang cuma buat nostalgia sambil ngecamp di gunung aja Wak, nikmatin alam dan suasana lama lah gitu kan. Tapi siapa sangka yang mereka temui di sana justru hal-hal lain. Kejadian mistis yang mereka alami ini Wak bikin perjalanan itu berubah menjadi pengalaman yang tidak bakal mereka lupakan seumur hidupnya. Nah, penasaran gimana kisah selengkapnya? Jadi tanpa berlama-lama kita langsung masuk aja ke ceritanya ya. Check it out. Tapi tunggu sebentar Wak. Sebelum aku masuk ke kisahnya, aku mau sampaikan satu informasi penting nih buat wawak-wawak kesayangan aku semua. Karena di sini aku pengen makin deket dan sharing lebih banyak dengan kalian. Aku mau mengundang kalian untuk bergabung di YouTube membership Nadia Omara. Dengan menjadi YouTube memberku setiap bulannya Wak, kalian akan mendapatkan pertama, tambahan satu konten eksklusif dengan experience baru yang tidak biasa. Terus ada kalanya juga nih, konten eksklusif ini bisa menjadi tempat aku dan tim bisa lebih bebas berekspresi lagi tanda kutip, dan juga menyampaikan informasi detail yang tidak bisa kami sampaikan di konten-konten biasanya. Dan selain itu kalian juga akan mendapatkan badges khusus di samping nama aku di YouTube kalian, dan juga nantinya kalian bisa saling komen dengan berbagai emoji khusus khas Nadia Omara Channel. Tapi ini nggak ada paksaan Wak ya, buat kalian yang mau-mau aja. Cara bergabungnya juga gampang sekali Wak, kalian tinggal langsung masuk ke halaman channel YouTube Nadia Omara, lalu klik tombol join atau gabung. Dan kalau sudah, kalian tinggal langsung melakukan pembayaran melalui dompet digital yang kalian punya. Udah selesai. Selamat bergabung dan selamat menikmati konten eksklusif dari kami di YouTube membership Nadia Omara. Kita tunggu kalian di room members only ya. Oke Wak, jadi kisah yang aku ceritakan malam ini dialami sama wawak kita yang bernama Kak Feni dari Lampung. Halo Kak Feni. Nah, jadi kisah horor ini sudah terjadi sekitar 20 tahunan yang lalu, tepatnya pada tahun 2004 ketika Kak Feni ini mengikuti reuni yang diadakan sama teman-teman pramukanya waktu dia masih SD dulu Wak. Nah, sekarang Feni ini sudah dewasa dan juga sudah berkeluarga malah. Nah, jadi ceritanya pada saat itu di tahun 2004 ini Wak, Feni itu udah duduk di bangku SMA. Lalu pada suatu hari Kak Feni ini didatangi sama teman SD-nya yang juga aktif di kegiatan pramuka bernama Gozi. Di situ Gozi ini memberikan kabar kalau teman-teman mereka, teman-teman SD mereka dulu ini akan mengadakan reuni dengan berkemah di sebuah gunung. Kita sebut aja lah nama gunungnya ini Gunung Hijau ya. Nah, Gunung Hijau ini memiliki ketinggian yang rendah dan berlokasi tidak terlalu jauh dari tempat si Feni ini tinggal. Jadi Feni yang waktu itu sudah SMA diajak ikut reuni SD pramuka bersama teman-teman SD-nya dulu gitu ya. Kebayang ya. Nah, di situ si Gozi ini bilang ke Feni, Feni, kalau kamu mau ikut daki gunung hari Sabtu besok, kumpul di depan SD kita ya jam 10 pagi. Nanti kalau misalnya kita semua udah kumpul di sana, baru kita OTW nih. Jangan sampai telat ya, soalnya kita ke Gunung Hijau itu naik truk, dan truknya ini nggak bisa nunggu kita lama-lama. Jadi tepat waktu ya, kata si Gozi gitu. Oke siap, kata si Feni kan. Nah, adalah tuh, hari pun berganti dan tanpa terasa waktu yang mereka tunggu ini pun tiba. Hari Sabtu, nah dia sekitar jam setengah 10 pagi, teman-temannya Feni yang lain sudah berkumpul Wak di depan SD itu seperti yang memang sudah disepakati di awal. Tapi waktu itu Feni ini belum sampai di titik kumpul itu, jam setengah 10 tuh belum nyampe. Gara-gara aku harus pergi dulu Nat ke SMA aku buat ngumpulin tugas. Nah, selesai ngumpulin tugas baru nih Feni OTW ke SD nyusul kawan-kawan yang udah ada di situ. Nah, jarak dari SMA ke SD-nya itu Wak nggak begitu jauh ya, paling cuma 15 menitan aja. Nah, dia jalan kaki kata Kak Feni kan. Nah, tapi karena
waktu udah hampir sampai di jam 10 pagi, Feni pun mempercepat langkahnya nih, Wak, supaya cepat nyampe. Belum nyampe nih waktu perjalanan dari SMA ke SD ya kan. Nah, di sepanjang perjalanan itu Feni nggak henti-hentinya khawatir. Aduh, kayak gimana nih, aku telat nih, bentar lagi belum jam 10 kayak gitu. Dia telat, takut ditinggal sama kawan-kawan dia. Gak bisa lagi ku kabarin aku telat, aku gak bisa ngubungin mereka gitu. Belum ada HP waktu itu aku nat gitu.